Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rian Sugiarto dengan NIM 202243579041. Mahasiswa Program Studi S1 Teknik Informatika Universitas Indah Prasta PGRI. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan sekaligus mendemonstrasikan aplikasi yang telah saya kembangkan sebagai bagian dari tugas akhir untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana komputer atau Eskom. Judul dari tugas akhir saya adalah Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan Karyawan Terbaik menggunakan metode Simple Additive Weighting atau SAW di PT Teknologi Mulia Sejahtera. Aplikasi ini memiliki beberapa fitur inti, antara lain yang pertama sistem login dan ubah password, yang kedua pengolahan data karyawan, yang ketiga form penilaian kinerja karyawan, yang keempat proses normalisasi nilai, yang kelima perhitungan akhir dan peringkat karyawan, dan yang terakhir ada laporan karyawan dan penilaian karyawan. Oke, selanjutnya saya sudah membuka NetBeans, yaitu software atau IDE yang digunakan untuk membuat aplikasi sistem peringkat karyawan dengan metode SAW. Untuk NetBeans-nya saya menggunakan NetBeans 8.0.2 dengan Java 8. Mungkin selanjutnya kita akan mencoba menjalankan aplikasi saya sendiri. Oke, pertama-tama kita akan diarahkan ke halaman login. Di halaman login ini kita ada mempunyai dua inputan berupa username dan password. Username dan password itu diisi dengan username dan password yang sudah saya siapkan. Jika salah, maka akan muncul pop-up message berupa username atau password salah. Jika login berhasil, maka akan muncul pop-up berupa message login berhasil. Selanjutnya kita akan diarahkan ke menu dashboard. Di menu dashboard ini ada beberapa data, yaitu data total karyawan, data total jabatan, data total penilaian, dan data total kriteria. Di data total kriteria ini ada beberapa kriteria. Yang pertama C1 itu kemampuan teknis benefit dengan nilai 30, bobotnya 0,3. Nomor 2 ada kriteria C2, keterangan penyelesaian masalah benefit dengan nilai 20 dengan bobot 0,2. Dan yang ketiga ada kriteria C3, keterlambatan itu cost dengan nilai 20, bobot 0,2. Yang keempat ada kriteria C4 dengan kriteria kolaborasi benefit nilainya 15, bobotnya 0,15. Yang kelima ada kriteria C5, keterangan inovasi benefit dengan nilai 15 dan bobotnya 0,5. Oke, selanjutnya kita akan ke menu karyawan. Di menu karyawan ini ada dua komponen, yaitu form data karyawan berupa inputan karyawan dan data karyawan berupa table. Kita mungkin bisa coba search data karyawannya. Nah, kita sudah akan menemukan karyawan Andi. Oke, selanjutnya kita akan mengisi karyawannya. Kita isi dengan karyawan K11. Nama karyawannya mungkin kita isi Rian dengan alamat Jakarta Selatan. Jenis kelamin kita isi laki-laki dengan jabatan software engineer. Selanjutnya kita klik simpan. Maka akan muncul pop-up data berhasil disimpan. Selanjutnya kita akan tes tombol bersih ini.
Kita akan coba tes ngasal saja karena datanya akan kita bersihkan. Tes, namanya alamatnya tes juga, jenis kelaminnya ngasal saja. Kita akan klik tombol bersih, maka datanya akan kembali bersih. Oh, di sini ada beberapa kolom, yaitu nih karyawan, nama karyawan, alamat, jenis kelamin, dan jabatan. Sini saya akan mencoba untuk mengedit salah satu dari karyawan itu sendiri. Saya klik saja, maka akan otomatis terisi di sini. Kita bisa edit saja. Mungkin alamatnya kita ganti dengan Jakarta Pusat dan namanya kita edit dengan Rian Sugiarto. Lalu klik tombol ubah. Oke, data sudah berhasil diubah. Yang kedua, kita ada fitur hapus karyawan. Mungkin kita coba akan tes satu lagi data karyawan untuk testing tombol hapusnya. Simpan saja. Selanjutnya akan muncul. Kita hapus saja nama karyawannya tes. Oke, hapus. Data sudah berhasil dihapus. Oke, selanjutnya kita ke menu penilaian. Di penilaian ini ada juga data komponen form data penilaian dan juga data penilaian karyawan itu sendiri. Di data karyawan ini ada ID penilaian, NIK, nama, kemampuan, skill, penyelesaian masalah, keterlambatan, kolaborasi, inovasi, C1, C2, C3, C4, dan C5. Oke, kita mungkin langsung saja input data penilaiannya. Kita cari karyawan yang akan melakukan penilaian, misalkan dengan nama karyawan Rian Sugiarto. Kita klik saja. Oke, selanjutnya datanya akan terfetch. ID penilaiannya itu akan terisi otomatis. Ini karyawannya juga akan terisi otomatis, serta nama karyawan juga akan terisi otomatis karena terhubung dengan tabel karyawan. Selanjutnya kita akan isi kemampuan teknis. Untuk pengisiannya dari nomor 1 itu rentang nilai 81 sampai 100. Jikalau benefit, kita akan menghasilkan keterangan sangat baik. Terus nextnya di 61 sampai 80 jika keterangannya akan baik dengan benefit, dengan costnya kurang. 41 sampai 60 itu cukup. Jikalau cost cukup juga. 21 sampai 40 keterangan benefit kurang, keterangan cost baik. Selanjutnya yang terakhir di 0 sampai 20 keterangan benefit sangat kurang, keterangan cost sangat baik. Dari sistem sendiri ketika dinilai makin banyak nilai benefit maka akan sangat baik. Sebaliknya jika cost, misalkan keterlambatnya kita isi 100 maka akan jadi kurang. Kita isi saja mungkin 20. Penyelesaian masalahnya mungkin 80. Kolaborasinya 75. Inovasinya mungkin 95. Kita akan simpan saja. Oke, data berhasil disimpan. Selanjutnya kita akan mengubah datanya. Baik, kita ubah akan menjadi penyelesaian masalah, kita akan ubah menjadi 85. Selanjutnya kita klik ubah. Oke, data sudah berhasil diubah. Di data karyawan ini ada beberapa fitur, diantaranya fitur ubah, cetak penilaian, cetak nilai, dan hapus. Kita akan mencoba mencetak penilaiannya.
Nah, di data penilaian itu ada beberapa kolom, yaitu yang pertama nomor NIK karyawan, nama, kemampuan teknis, penyelesaian masalah, keterlambatan, kolaborasi, dan inovasi. Selanjutnya di menu cetak, di tombol cetak nilai kita juga bisa mencetaknya. Ada beberapa kolom, yaitu nomor, NIK, nama, kemampuan teknis, penyelesaian masalah, keterlambatan, kolaborasi, dan inovasi. Oke, selanjutnya mungkin di karyawan juga terdapat eh, menu cetak. Ini kita bisa mencetak data-data karyawannya yang sudah kita buat sebelumnya. Oke, mungkin saya akan mencoba input data lagi untuk mengetes fitur hapus. Kita isi tes saja semuanya supaya terhubung ke data penilaian. Kita cari dengan penilaian ini. Kita langsung saja simpan dengan data yang tadi. Oke, data sudah berhasil disimpan. Datanya akan muncul. Coba kita akan menghapus data tersebut. Oke, data sudah berhasil dihapus. Dan yang terakhir ini ada data ranking. Di data ranking ada beberapa fitur, yaitu cek normalisasi, cek peringkat, cetak. Ini untuk mencetak peringkatnya. Kita akan melakukan normalisasi terlebih dahulu. Klik cek normalisasi. Nanti normalisasi ini akan menormalisasi nilai-nilai yang sudah di input sebelumnya. Selanjutnya kita cek peringkat. Nah, cek peringkat ini kita akan disuguhi dengan data-data peringkat yang sudah kita urutkan peringkatnya dengan metode SAW. Selanjutnya yang terakhir ada cetak. Cetak ini akan mencetak semua peringkatnya. Kita langsung saja klik cetak. Dan di sini akan otomatis reportnya tergenerate. Oke, kita mungkin logout saja karena demo aplikasinya sudah selesai. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.